Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Insya Allah sehat ya. Amin. Doakan yang lagi isoman cepat segera pulih, sembuh, bahagia, sejahtera, sehat selalu, tentram, damai, dan rezekinya lancar. Amin. Amin, amin. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali yang sudah klik channel saya ini untuk mengetahui isi channel saya ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sekali. Semoga Allah memperluas rezekinya. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa baiknya. Amin. Amin. Oke, sekarang tanpa banyak menyita waktu, kita langsung aja yuk. Check it out. Oke, sekarang mulai ya ceritanya ya. Cus. Oke. Gini. Terkisah di Tasikmalaya ini ada sepasang suami istri. Aku lupa namanya siapa gitu. Ibu itu nggak juga menyebutkan namanya siapa. Sepasang suami istri ini memiliki satu orang anak. Jadi si istrinya ini baru melahirkan ya. Jadi bayinya itu masih bayi merah banget gitu kan, baru berapa hari mungkin waktu itu ya ceritanya. Nah, karena lagi perang, jadi cerita lagi perang, jadi desanya itu lagi di serbu gitu ya sama tentara Belanda tuh waktu itu ceritanya. Nah, si ibu ini sama bapak ini jadi ceritanya bersembunyi di satu tempat gitu, di hutan lah ya. Dulu kan banyak hutan gitu, hutan banyak banget, masih rindang-rindang pohonnya gede-gede gitu, kayak gitu ya, gede banget gitu, bisa berlindung lah. Nggak kayak sekarang kan, hutan tuh susah banget gitu nyarinya, apalagi di kota gitu, gimana gitu. Nanam pohon mangga bisa tinggi aja alhamdulillah gitu, apalagi di perumahan gitu kayak gini gitu. Dah uh, udahlah, bersembunyilah si bapak ini dengan si ibu ini ya, dengan anaknya itu nggak dibawa, anak bayinya itu nggak dibawa gitu. Jadi waktu bersembunyi itu, sebelum bersembunyi itu maksudnya, waktu sebelum bersembunyi itu anak itu dititipin gitu. Anak bayinya itu masih merah loh, masih beberapa hari gitu loh ya. Ya Allah, gimana sih seorang ibu ya, anak itu dititipin gitu loh, baru brojol gitu loh, baru dilahirin gitu loh. Rasanya gimana gitu. 1 jam aja nggak ketemu, jangan 1 jam ya, setengah jam aja nggak ketemu tuh kayaknya aduh, dunia tuh kayaknya aduh ampun deh, kayaknya nggak ada artinya deh. Motor lewat. Iklan dulu. Apa ya, selingan. Nah kayak gitu, dititipin lah anak itu ya, ditaruh, inget ya cerita Nabi Musa kayak gitu, ditaruh di keranjang, di bawahnya ada surat, dititipin lah ke seseorang gitu, tolong titipin ke si Anu, si Fulan gitu kan ya, anak saya takut saya ada apa-apa di jalan, tolong anak saya dititipin ke Fulan. Nah, di bawahnya tuh ada secari kertas, ada uang lah gitu ya, uang lah sebagai bekal untuk anak itu gitu ya, walaupun entah berapa banyaknya nggak tahu ya. Nah udah gitu, ada lagi yang lewat. Banyak sekali jajanannya. Gak apa-apa ya, lanjut aja, biarin aja, orang kita nggak jajan kok ya. Oke. Jadi ceritanya, singkat cerita, ibu dan bapaknya ini ketahuan sama tentara itu ya, ditembak mati lah ibu dan bapaknya itu. Anak itu nggak tahu apa-apa ya, anak itu masih bayi merah, belum bisa ngeliat katanya kan. Sebulan tuh baru lihat ya, nggak tahu itu umurnya berapa, pokoknya masih bayi merah ya gitu ya. Ngenes banget ya. Jadi anak itu nggak pernah lihat ibu bapaknya secara langsung gitu ya, main-main sama ibu bapaknya nggak pernah gitu. Jadi saat itu sudahlah ditembak mati ibu bapaknya itu ceritanya. Diasuhlah sama seseorang itu, si Fulan itu ya, diasuhlah sama seseorang, si Fulan itu. Ternyata sama si Fulan itu hanya diambil uangnya, anaknya nggak diurus, anaknya malahan dikasihin lagi ke orang lain gitu.
kasih ke orang lain. Ya Allah ya Robbi, itu rasanya gimana gitu ya, punya perasaannya apa gitu tuh orang, gak ngerti gitu loh perasaannya apa gitu, dikasih lagi ke orang lain gitu, padahal udah diamanatin gitu ya, manusia kayak gitu loh ya, gak bisa diamanatin gitu orangnya. Udahlah, diambillah keuntungannya itu, hanya keuntungan itu jadi ambil ya. Oke, sebatas itulah, anggaplah nggak punya hati lah ya, nggak punya hati tuh orang tuh. Udah ambillah sama orang lain, entah siapa jadi dari satu tangan ke tangan lain, pindah lagi tuh anak, pindah lagi tuh anak gitu. Dah ceritanya sampai di situ. Beliau tuh, anak itu sudah besar, sekitar ya sudah besar lah, mungkin SD kali ya, kayak gitu, kelas 1 mungkin ya, SD kelas 1 lah mungkin ya. Anak itu disekolahin, tapi di rumah dijadikan pembantu sama si ibu yang ngangkat dia, yang ngasuh dia, ya maksudnya bukan ngasuh ya, kalau ngasuh mah bener ya, yang nampung beliau gitu. Nah, anak ini tugasnya adalah baru mungkin 6 tahun kali ya, apa 5 tahun gitu loh. 5 tahun belum sekolah kali ya, belum ya, zaman dulu nggak ada TK kan ya gitu. Jadi tuh anak di rumah tuh sehari-harinya nyapu, ngepel, nyuci, tau nggak, umur 5 tahun. Aku aja umur 5 tahun tuh main ke sana ke sini, masih ngerengek, mama minta beliin mainan, mama minta jajan ini gitu. Ini anak umur 5 tahun, yang 5 tahun nyuci, tau nggak, nyuci. Orang-orang zaman dulu kan nggak pakai daster gitu, enggak kan, pakainya kebaya gitu, walaupun di rumah terus pakai kainnya banyak banget. Bayangin kain tuh anggap aja panjangnya tuh 2 meteran gitu kan ya, dicuci sama anak umur 5 tahun, bayangin 5 apa 6 lah ya gitu, pokoknya segitulah gitu ya. Cuci kesrek, dijemur gitu. Pas diperiksa sama si ibu itu, mungkin nggak bersih, masih ada kotor nih, noda ini, hei ini noda ya, gitu ya. Kira-kira bersih ya, gua aja nih udah setua ini kadang-kadang nyuci nggak bersih gitu, apalagi umur segitu gitu loh. Di mana itu perasaan orang itu gitu ya. Udahlah ceritanya selesai gitu ya. Suatu hari, mungkin nih anak udah agak besar ya, udah berapa tahun itu, udah besar gitu ya. Ada seorang laki-laki yang datang ke rumah itu untuk mencari anak ini gitu. Tok, assalamualaikum gitu kata yang laki-laki itu udah lumayan dewasa lah ya, udah dewasa lah, mungkin sekitar 20-an lah gitu, entah umur 20 entah umur 30, nggak tahu deh, pokoknya udah dewasa lah gitu ya. Tok, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, kata yang punya rumah gitu. Iya pak, ada apa gitu. Bu, permisi, saya dengar katanya ada di sini tuh ada ibu ngurus anak, seorang anak. Ciri-cirinya kayak gini. Oh, iya. Ya itu ada sama saya gitu. Oh gitu. Boleh saya ketemu, Bu? Gitu. Oh, kata si ibu ini. Kamu nih siapa? Kamu nih siapanya? Gitu kan. Begini, Bu, kata si bapak itu. Si mas kali ya, bukan bapak ya, kan si mas itu. Begini Bu, perkenalkan, nama saya ini Budi, saya ini dari Tasik. Nah, saya punya adik Bu. Nah, adik saya ini namanya Wati. Nah, Wati ini dulu bapaknya sama ibunya ini meninggal, ditembak sama tentara. Nah, talun-talun udah ceritain lah panjang lebar. Nah, saya kakaknya, saya udah cari kemana-mana Bu gitu. Nah, barangkali ibu bisa menolong saya untuk mempertemukan saya dengan adik saya gitu. Kata ibu ini, oh iya, sebentar, saya panggilkan dulu anaknya. Kecil-kecil ke belakang itu ibunya gitu ya. Wati sini deh gitu. Iya Bu.
kata si Wati. Wati, ini ada yang nyari, katanya ini kakak kamu. Coba kamu periksa. Mas, kamu periksa, ini benar nggak adik kamu gitu. Oh iya bu, ini benar gitu ya. Udah. Tapi nih di cerita ini si Wati ini ketakutan gitu, ketakutan tuh pasalnya karena apa ya, apa iya, apa enggak. Tapi di satu sisi dia tuh seneng gitu, aduh gue punya kakak ternyata, kakak lelaki, aduh nanti saya seneng, nanti gitulah pikirannya anak kecil gitu ya. Setidaknya punya kakak tuh bisa dimanja-manja, bisa disayang-sayang gitu loh ya. Tapi di satu sisi dia mungkin mikir, apa iya gitu kan ya. Nah sudahlah, ada sedikit keraguan, susah lah ya, kebelit, sorry. Ada sedikit keraguan di hatinya Wati ini. Kalau bukan gimana dong? Mikir lagi gitu dia, ketakutan lagi dia, karena ya dia mungkin ada trauma kali ya. Nah jadi singkatnya, si kakaknya ini, si Budi ini, pulanglah dia karena si adenya itu di mungkin seorang kakak tuh pengen meluk, pengen apa gitu, karena saking kangen, udah lama nggak ketemu gitu. Bayangin dari bayi nggak pernah ketemu tuh adeknya gitu, pengen dipeluk gitu kan ya. Udah nggak mau tuh adeknya tuh, bingung kakak, ya udah pulanglah, akhirnya pulanglah itu cerita, pulang. Nah si Watinya ini diam termenung aja di rumah tuh ya, diam termenung. Terus dia mikir, apa iya gitu kan. Dia ketakutan, ada rasa ketakutan. Kenapa ketakutannya? Karena di rumah-rumah sebelumnya itu, di orang-orang yang nampung dia itu sebelumnya, bukan apa ya, tidak diperlakukan dengan baik. Wati ini adalah seorang anak yatim piatu, tapi tidak diperlakukan dengan baik gitu kan ya. Bayangin disiksa, dipekerjakan istilahnya, masih balita kayak gitu, dipekerjakan, suruh nyapu, suruh ngepel, suruh nyuci lah istilahnya. Apalah daya, tidak punya orang tua, dikerjain lah semuanya sama dia ceritanya. Sudahlah, dipukul pula kalau salah, kayak gimana gitu, hatinya di mana gitu, nggak ngerti kemana di hatinya tuh orang-orang itu, kemana gitu. Sudah, singkat cerita, si kakaknya ini, Budi ini, datang lagi beberapa lama kemudian, membawa adiknya yang satu lagi, lelaki juga, yang merupakan adik yang satu ini, namanya adalah anggaplah namanya Agus ya, namanya Agus. Nah si Budi sama si Agus ini datang ke rumah ibu yang mengasuh si Wati tadi ya, si Wati yang tadi kelipet mulu ya. Nah ketika Budi ketemu Wati lagi, dibilanglah Wati seperti ini. Budi ngomong gini sama Wati, Wati, saya ngerti ketika pertama kali kita ketemu kamu bingung, apa iya saya ini kakak kamu, karena kita nggak mirip gitu kan ya. Memang ada ya kakak dan adik itu tidak mirip satu sama lain gitu kan. Nah sekarang saya bawa adik saya ini, namanya Agus ini adalah kakak kamu gitu kan, kakak kamu juga. Kamu lihat wajahnya, mirip nggak? Mirip kan, kamu tuh sama dia tuh mirip banget. Lihat jari kaki kamu tuh kelihatannya mirip banget, super mirip, nggak ngilangin sedikit pun, nggak ngilangin deh. Coba cek deh, nggak ngilangin. Udah diperiksa lah itu jari kaki ya, iya mirip beneran, ternyata emang mirip gitu loh. Sudah
Akhirnya bujuk si Agus ini yang merupakan kakaknya Wati juga ngebujuk si Wati untuk ikutlah. Ceritanya oke. For short, si Wati ini ikutlah dengan kedua kakaknya ini. Oke, diambil lah gitu kan. Diambil si Wati ini tinggallah bersama kedua kakaknya ini. Ternyata Budi ini adalah kakaknya itu, pertamanya itu, yang menurut dia adalah kakak pertamanya itu sudah punya istri. Nah, jadi dalam satu rumah itu Budi dan istrinya dan juga Agus beserta dengan adik-adik dari istrinya Budi, gitu kan. Jadi mereka tinggal satu rumah, kompleks ceritanya. Nah, jika ada seorang adik yang telah lama tidak bertemu dengan kakaknya, tentu kebahagiaan di dunia itu adalah terasa hanya milik dia. Nah, begitupun si Wati ini mikirnya kayak gitu. Tapi Tuhan mungkin tahu yang terbaik buat Wati. Wati selalu ditempa mentalnya dari mulai dia baru lahir, balita, sekarang memasuki usia sekolah. Nah, ceritanya nggak berakhir gitu aja, belum happy ending ceritanya, cerita Wati ini. Saya sampai sedih mengetahui kisahnya ini. Jadi Wati ini hidup di rumah Budi ini, kakaknya ini, mendapat tugas untuk bebenah, nyapu, ngepel gitu kan. Nah, Agus ini tugasnya adalah ngambilin air. Dulu kan masih zaman pakai kompak gitu kan, nggak ada sanyo gitu, kompak, terus sumur yang ditimba gitu loh, timba pakai ember. Tapi dalam cerita kisah itu adik-adik dari istrinya Budi tidak punya tugas apapun. Itu ada 1, 2, 3. Ada 3. Adik-adik dari istrinya Budi itu adalah 3 orang. Itu tidak disebutkan siapa namanya. Ada 2 lelaki, 1 perempuan, itu aja yang diceritakan. Nah, sudah yang adik-adik dari istrinya Budi ini udah biasa sekolah, main, tidur, makan. Sedangkan adik-adik dari si Budi ini, mereka punya dua-duanya ini, Agus dan Wati, punya tugas di rumah tersebut. Gimana menurut Anda? Adil nggak? Ya, Anda sendirilah yang punya ceritanya ya, yang punya pendapat sendiri, silakan. Oke, gimana kisah dari Wati selanjutnya? Yuk, besok saya ceritakan kembali ya. Tunggu keseruannya, ini lebih seru, lebih mendrama, lebih banget. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah klik video channel saya ini untuk mengetahui cerita ini, dan terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menontonnya, untuk yang like dan komennya, terima kasih banyak semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa kita yang baik-baik dan memberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.